Yo halo, selamat datang kembali di channel MA Tech. Video kali ini kita akan tes gaming di HP lokal keluaran terbaru yang saat ini cukup ramai diperbincangkan, yaitu Luna V6. Karena spesifikasi berbanding dengan harganya itu termasuk mantep. Di harga 1,6 jutaan dapat storage yang lega 128 GB, udah bertipe UFS 2.2. RAM 6 GB, prosesor Unisoc Tiger T606 dan baterai gede 5000 mAh. Untuk UI-nya juga ringan karena pakai Android stock dengan versi Android 12. Skor Antutu yang dihasilkan dapat di angka 232 ribuan. Kira-kira dengan spesifikasi di atas, bagaimana performa gaming Luna V6 ini? Namun sebelum lanjut videonya, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan makin mantap kalau ninggalin jejak like. Lanjut. Oh ya, kita coba dulu untuk bermain real drum. Memang di sini kerasa delay parah ya, kurang enak. Tapi masalah di real drum ini memang terjadi di beberapa smartphone, contoh aja itu Realme, itu sebagian besar. Tapi nggak sepenuhnya delaynya itu terbawa dalam bermain game. Di real drum delay, di game aman. Untuk multitouch, HP ini mendukung 5 titik sentuhan. Tes game kali ini saya menggunakan jaringan WiFi ya, terus untuk kecerahan saya atur di 90%-an. Di game Mobile Legends kita atur rata kanan sesuai kemampuan HP ini, refresh rate high, grafik high, shadow dan mode HD on. Untuk kontrolnya aman ya, nggak kerasa delay seperti di real drum tadi. Responsivitasnya juga enak. Cuma yang agak kurang enak adalah kurang licin karena screen protector bawaannya. Wajib pakai tempered glass yang bagus supaya lebih enak. Untuk FPS yang didapat memang rata-rata udah bagus di 59,1 fps, tapi pas lagi ramai banget kadang ngedrop yang cukup kerasa yaitu 41 fps. Setelah itu naik lagi ke 60 fps. Tapi seringnya sih dapat di 60 fps. Sebenarnya di atas 30 fps itu masih lumayan enak ya. Cuma ya karena ngedrop dari 60 fps ke 41 fps itu lumayan kerasa. Settingan terbaik grafis diturunin aja ke medium, lainnya tetap rata kanan. Alhasil FPS rata di 60 fps dan itu nyaman banget. Untuk suhu tertinggi ada di 38 derajat Celcius, suhu yang masih nyaman-nyaman aja di tangan, bukan kategori panas. Sedangkan untuk pengurangan baterai berkurang 3% di tiap 15 menitnya. Lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Settingan yang didapatkan mentok di frame rate high di semua grafiknya. Untuk grafik kita atur di balance aja yang mentoknya di SD. Untuk gyro sayangnya HP ini nggak punya ya, mungkin akan jadi masalah untuk kalian player gyro. Tapi saya yakin sih player gyro kompetitif juga kurang kalau frame rate di 30 fps alias high seperti di HP ini. Pasti cari yang lebih tinggi lagi. Jadi ya sekedar buat bisa-bisa aja, bukan buat player yang ngebet atau kompetitif. Selama 18 menit FPS yang didapatkan rata-rata 29,6 fps. Udah aman dan cukup stabil. FPS drop ya masih ada pas naik mobil atau pas rame, itu turun sampai 24 fps. Overall stabilnya di 30 fps. Untuk suhu selama 20 menit tertinggi ada di 39 derajat Celcius dengan pengurangan baterai 3% di tiap 15 menitnya. Jadi sama dengan Mobile Legends. Selanjutnya game Apex Legends. Secara default grafik di normal dan framerate juga normal. Tapi kita coba naikin ke grafik HD, framerate juga kita naikin ke tinggi. Di settingan grafik SD frame rate tinggi memang jarang dapat ya 40 fps, sering naik turun 31 sampai 35 fps, apalagi pas lari menuju perkecilan maps itu turun sampai 23 fps. Kerasa berat banget. Terus saya coba ubah settingan grafik bawaan aja yaitu normal, baru deh cukup stabil di 40 fps. Frame drop masih ada tapi lebih jarang. Untuk suhu sedikit lebih panas ya dibanding dua game tadi, yaitu tertinggi di 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk pengurangan baterai di tiap 15 menit berkurang 4%.
Selanjutnya game eFootball 2023. Untuk settingan grafis kita pakai bawaan aja yaitu standar, tapi untuk FPS dinaikin ke 60 FPS. Masalah kontrol dan responsivitas di sini nyaman-nyaman aja ya, sama seperti di game Mobile Legends tadi. Delay di real drum itu nggak berlaku di sini. Untuk pengalaman bermain udah nyaman ya, setting di 60 FPS ini stabil. Kalau kalian lihat ada turunan tajam itu karena beralih ke babak kedua. Main selama 20 menit, suhu tertinggi ada di 40 derajat Celcius dengan pengurangan baterai 4% di tiap 15 menitnya. Pamungkas, game paling berat yaitu Genshin Impact. Agak ngeyel sih, Antutu 230 ribuan diajak main Genshin Impact, tapi ya nggak apa-apa lah, nurutin request teman-teman. Settingan pakai bawaan aja yaitu lowest 30 fps, nggak diotak-atik lagi. Dan ternyata dapat FPS rata-rata 26,3 FPS. Masih sangat playable dan masih oke ya untuk dimainkan buat sekedar bisa aja. Kalian cek sendiri aja grafik FPS-nya. Pas lagi lawan monster, FPS masih di atas 22 FPS. Nggak sampai drop parah di belasan FPS. Terus untuk suhu main selama 20 menit tertinggi ada di 40 derajat Celcius. Dengan pengurangan baterai 4% di tiap 15 menitnya. Lumayan awet. Kesimpulannya, Luna V6 ini udah lumayan banget ya buat ngegame di harga 1,6 jutaan, asal ya dengan settingan yang menyesuaikan. Rata-rata menengah ke bawah, bukan settingan tinggi. Dan untuk baterai juga termasuk awet. Mobile Legends 15 menit berkurang 3%, jadi 1 jamnya berkurang 12%. Semisal dipakai dari baterai penuh sampai habis, ya kira-kira bisa 8 jam lebih. Dan untuk suhu juga bukan yang panas banget, rata-rata cuma mentok 40 derajat Celcius aja. Tapi sesuailah dengan beberapa settingan gamenya. Bukan tertinggi, kan semakin tinggi settingan game akan semakin panas. Begitu juga sebaliknya. Oh ya, untuk pengisian daya memang cukup lama ya, dari 3% sampai penuh. Butuh waktu 3 jam 2 menit. Menggunakan charger bawaan 10 watt atau charger lain yang punya output lebih besar itu sama aja, yang masuk tetap 10 watt. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka, share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya.